Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah Metopen akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Eksperiental Marketing terhadap pembelian langsung pelanggan melalui teknik randomisasi dan media sosial Instagram. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Mahesha Oktaviani, NIM 19059170 sebagai pemateri. Yang kedua yaitu Salsabila Nadira, NIM 19059198 sebagai pemateri. Yang ketiga yaitu Susenda Darevina, NIM 19059207 sebagai pemateri. Yang keempat yaitu Tiara Elgerinezia, NIM 19059211 sebagai pemateri. Yang kelima yaitu Fido Agi Fembra, NIM 19059215 sebagai pemateri. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Muhammad Ihsan, NIM 19059221. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada zaman sekarang ini, perkembangan teknologi dapat mempermudah arus pertukaran informasi yang terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet dengan penggunaan sosial media. Sekarang, media sosial menjadi salah satu media yang digunakan oleh masyarakat. Selain digunakan untuk berkomunikasi, media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjadi media promosi agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih cepat dan mudah. Nah, pada era teknologi yang terus berkembang pesat saat sekarang ini, menjadikan sosial media sebagai salah satu alternatif untuk menyampaikan pesan maupun sebagai media dalam kegiatan berbisnis. Selanjutnya yaitu dengan meningkatnya penggunaan Instagram, mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial Instagram untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, sehingga nantinya konsumen bisa tertarik dan melakukan pembelian. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, pelaku usaha harus bisa mengetahui apa yang sedang diinginkan konsumen, supaya para konsumen merasa apa yang sudah dipersepsikan sebelumnya sesuai dengan harapannya. Fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna dalam melakukan pembelian dan penjualan pada Instagram sangat banyak. Dari fitur promosi, para penjual bisa memanfaatkan fitur Instagram Story dan Feed. Sedangkan untuk melakukan komunikasi dengan pembeli bisa digunakan fitur direct message atau DM. Pelaku usaha menjadikan hal ini sebagai peluang untuk mendorong konsumen melakukan pembelian. Dengan terjadinya fenomena tersebut pada media sosial marketing melalui Instagram, maka penting mengetahui eksperiental marketing terhadap pembelian langsung pelanggan melalui teknik randomisasi dan media sosial Instagram. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Salsabila Nadira. Kepada Salsabila Nadira dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan rumusan masalah terhadap kasus ini. Yang pertama, apa persiapan alat atau bahan dalam pelaksanaan penjualan? Yang kedua, siapa target dalam penjualan? Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penjualan? Yang keempat, siapa pelaksana dari kegiatan penjualan? Yang kelima, bagaimana proses pelaksanaan dari penjualan? Yang keenam adalah siapa sajakah responden yang terlibat dalam proses penjualan? Yang ketujuh, bagaimana hasil tes dari pelaksanaan penjualan? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui persiapan alat atau bahan dalam pelaksanaan penjualan. Yang kedua, untuk mengetahui siapa target dalam penjualan. Yang ketiga, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui siapa pelaksana dari kegiatan penjualan. Yang kelima, untuk mengetahui proses pelaksanaan dari penjualan. Yang keenam, untuk mengetahui responden yang terlibat dalam proses penjualan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil tes dari pelaksanaan penjualan. Terima kasih kepada Salsabila Nadira. Selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Mahesha Oktaviani. Kepada Mahesha dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu experiential marketing.
Experiential marketing menyatakan bahwa pemasar menawarkan produk dan jasanya dengan merangsang unsur-unsur emosi konsumen yang menghasilkan berbagai pengalaman bagi konsumen. Kartajaya juga mengatakan bahwa experiential marketing adalah suatu konsep pemasaran yang bertujuan membentuk pelanggan yang loyal dengan cara menyentuh emosi pelanggan dengan menciptakan pengalaman-pengalaman positif dan memberikan suatu feeling yang positif terhadap produk dan jasa. Selanjutnya itu pembelian langsung. Pelanggan. Perbedaan antara pembelian online dengan pembelian langsung terhadap keputusan pembelian dapat dilihat dari faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Sebagian pelanggan sudah terbiasa melakukan pembelian langsung yang dapat dilakukan di waktu luang dan dapat berinteraksi langsung. Melakukan pembelian secara langsung dengan mendatangi toko mungkin akan lebih baik karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu para konsumen dapat cek barang atau produk yang dipasarkan secara langsung di toko dan tidak tertipu dengan barang yang dijual. Namun, melakukan pembelian secara langsung memungkinkan para konsumen memiliki waktu belanja yang sangat terbatas karena konsumen mendatangi toko tersebut. Sedangkan di toko memiliki waktu yang terbatas karena mengikuti aturan dan kebijakan toko tersebut. Selanjutnya, teknik randomisasi. Randomisasi adalah suatu teknik kontrol yang menyamakan kelompok-kelompok subjek eksperimen dengan cara menjamin setiap subjek mempunyai kesempatan yang sama untuk ditempatkan pada kelompok manapun. Randomisasi ini menyediakan kontrol atas berbagai sumber variasi, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, dengan cara mendistribusikannya secara merata antar seluruh kondisi eksperimental sehingga pengaruh extraneous variables dapat dipertahankan konstan. Selanjutnya, media sosial Instagram. Media sosial Instagram menyediakan beragam fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis bagi kelancaran usahanya. Instagram merupakan aplikasi media sosial yang kehadirannya semakin dimaksimalkan sebagai media komunikasi pemasaran. Instagram memberikan peran penting bagi pelaku bisnis yang menggunakannya sebagai media pemasarannya. Di antaranya adalah Instagram sebagai media promosi yang dianggap efektif oleh para informan. Yang kedua, Instagram sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan para konsumennya. Dan yang terakhir adalah Instagram memberikan dampak terhadap peningkatan penjualan pada bisnis mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Maesha Otaviani. Selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Vido Agifembra. Kepada Vido dipersilakan. Oh, baik, kepada moderator. Selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama persiapan alat atau bahan, yaitu pertama hanger, yang kedua patung mannequin, yang ketiga plastik kemasan, yang keempat kantong plastik, dan kelima handphone. Yang kedua target. Target pada penjualan ini yaitu laki-laki dan perempuan kalangan menengah ke bawah yang aktif di sosial media khususnya Instagram. Dalam masalah waktu penelitian dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu mulai dari tanggal 15 Maret tahun 2022 sampai tanggal 23 Maret. Siapa pelaksana dalam kasus ini, yaitu pelaksana dari tugas penelitian ini adalah kelompok 2. Selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaan? Penelitian ini akan dilakukan selama 2 minggu, di mana pada minggu pertama kami telah menjalankan progres sebagai berikut. Mengumpulkan kembali modal awal penjualan sebesar 18.000. Yang kedua, membuat rancangan penjualan yang akan dilakukan dalam mempromosikan dan menjual produk. Yang ketiga, melakukan pemotretan produk dan mengunggah ke media sosial. Media sosial yang kami gunakan yaitu Instagram masing-masing anggota kelompok, dengan mengupload foto produk yang akan dijual melalui Instagram Story. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan calon konsumen melalui fitur Instagram yaitu direct message untuk melakukan negosiasi dan mengisi form pengiriman. Harga yang ditawarkan kepada konsumen yaitu 30.000, tetapi penjualan konsumen melakukan negosiasi. Yang kelima, pembayaran baju yang telah dijual dapat dilakukan dengan cara cash on delivery. Selanjutnya, hasil tes penjualan. Penjualan baju dilakukan dengan cara online, yaitu melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Masing-masing anggota kelompok kami melakukan promosi dengan memposting foto-foto produk di Instastory, Instagram, dan WhatsApp agar orang-orang bisa melihat produk kami. Setelah ada pembeli, kemudian negosiasi dan disepakati harga, kami menjual produk itu dengan diantarkan ke alamat atau dengan sistem COD.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vido Agi Fembra. Untuk presentasi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Tiara Algerinezia. Kepada Tiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Tiara Algerinezia dengan NIM 19059211 ingin membahas mengenai tabel dalam penjualan produk baju ini. Yang pertama yaitu pada tanggal 17 Maret 2021, kita menjual dengan produk yang terjual 3 helai baju dengan total harga 73.000. Untuk 18 Maret 2021, produk yang terjual itu 1 buah dan total harganya 25.000. Untuk 19 Maret 2021, produk yang terjualnya 1, total harga yang terjualnya 25.000 dan total keseluruhan yang terjual yaitu 123.000 dengan jumlah produk 5 buah. Modal awalnya yaitu 90.000 dan total keuntungannya itu 33.000. Total keuntungan didapatkan per baju itu 25.000 dikurang 18.000 dikurang 7.000 dan salah satu konsumen ada yang melakukan penawaran yaitu 23.000 kurang 18.000 yaitu 5.000. Jadi total keuntungan keseluruhannya yaitu 33.000. Selanjutnya, terdapat grafik pada penjualan produk ini. Kami melakukan penjualan produk dari hari pertama hingga hari ke-7. Pada hari pertama hingga hari kedua, kami berfokus kepada promosi produk agar produk kami dapat dikenali oleh masyarakat. Saat hari ketiga terjual produk berjumlah 3 helai baju. Saat hari keempat dan kelima terjual produk dengan masing-masingnya berjumlah 1 helai baju. Pada saat ini, pada saat hari ke-6 dan ke-7, produk sudah habis terjual sehingga tidak terjadi lagi proses penjualan. Nah, untuk implikasinya yaitu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Penelitian kali ini menggunakan metode eksperimen yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian untuk membangkitkan keadaan yang akan diteliti dan akibat yang dihasilkan. Dari hasil kesimpulan penelitian ini, terbukti bahwa produk fashion pada saat ini bisa menjadi peluang dalam berbisnis. Selain itu, media yang dijadikan tempat untuk melakukan promosi produk sangat mempengaruhi keputusan pembelian langsung konsumen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara. Untuk selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Susenda dari Vina. Kepada Susenda dari Vina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini terdapat kesimpulan yaitu, berdasarkan hasil analisis eksperimental marketing terhadap pembelian langsung pelanggan melalui teknik randomisasi dan media sosial Instagram, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan yang telah saya lakukan dengan menggunakan sosial media Instagram, di mana alat yang saya gunakan untuk mempromosikan produk yaitu baju, hanger, plastik, kemasan, kantong plastik, dan handphone. Target penjualan saya yaitu perempuan kalangan menengah ke bawah dengan waktu yang dilaksanakan selama 2 minggu. Namun pada hari kelima saya telah menyelesaikan penjualan baju tersebut. Proses pelaksanaan yang saya lakukan yaitu mengumpulkan kembali modal awal penjualan sebesar Rp18.000. Selanjutnya, kami membuat penjualan yang akan dilakukan dalam mempromosikan dan menjualkan produk. Selanjutnya saya melakukan pemotretan produk lalu dikreasikan semenarik mungkin dan diunggah ke media sosial. Selanjutnya, harga yang ditawarkan kepada konsumen yaitu sebesar Rp25.000. Baju yang telah terjual melalui media sosial Instagram yaitu sebanyak 1 helai baju. Produk yang dibeli dan siap diantarkan melalui metode cash on delivery. Penjualan dilakukan dengan pemanfaatan media sosial berupa Instagram yang banyak sekali keuntungan didapatkan oleh pembeli maupun penjual karena fitur-fitur yang disediakan oleh Instagram seperti Instagram dan direct message sebagai media promosi dan komunikasi dengan calon konsumen. Produk yang dipasarkan hanya 1 helai baju, maka tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang telah disediakan. Baik, selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat kami berikan pada laporan ini adalah untuk kedepannya, dalam proses penjualan, penjual dapat mempromosikan menggunakan beberapa sosial media lainnya seperti TikTok atau Facebook, dan juga menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan e-commerce lainnya, agar jangkauan pasarnya lebih luas dan banyak. Kami sebagai penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, terutama dari kami sendiri. Jika ada
kesalahan dalam laporan ini, hendaknya pembaca dapat mengkritikan membangun agar laporan kami bisa jauh lebih baik. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Susenda dari Vina. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk presentasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.